Ini Itu baca aku di bawah tanya, perbedaan doktrin Konsili Trente menolak ajaran Luther. konsili ini sah nggak sih? Karena kan nggak dihadiri 5 patria. Nah iya. Iya, bukan Jadi bukan gini, ekumenis itu. Tius, coba kamu 5 lihat patria yang mana ya kamu maksud? Tius. Dan 5 patria gereja mula-mula lah. Iya. Ini kan hanya dihadiri sama Roma. Ah iya. Iya. Ini dihadiri Yerusalem kan, nggak? si Martin Luther kan dari ritus Latin toh. Iya, 5 Orang gereja, Romo. 5 Iya. patriark gereja ngakuin ini enggak? Kalau yang lain nggak perlu, bro. Loh kok nggak perlu? Nggak perlu kenapa? Syarat konsili itu apa? Nggak ada itu. Lah, Wah gimana sih? Oke Tius, saya pertanyaan mudah deh. Yang pertama aja ini pertanyaan saya mudah nih. Kok saya macam ngomong sama kera nih? Waduh. apa Nathan? Jadi Aduh, Bang Nathan jangan gitu, Bang. Jadi Yus, yang pertama ini Martin Chepnitz, Martin Luther sama kawan-kawan DKK lah. Ya, itu diajak nggak sama pausnya untuk berkonsili, untuk diskusi. Itu Sebelumnya pertama. uskup Kemudian yang kita kedua di Roma mengajak si Martin Luther ini, menyurati Martin Luther bahwasanya harus hadir di konsili suratnya Trente. itu apa? Padahal Coba pada tunjukkan Nah, suratnya. gini pada waktunya. gini. Setelah di konsili Trente, si Martin Luther ini tidak hadir dan kawan-kawannya. Gini Tius. Masalahnya gini, Martin Luther gimana datang? Soalnya dia dikejar sama otoritas, makanya dia sembunyi di apa namanya itu ya, di castle-nya si Kaisar Jerman pada saat itu. Ya dia dikejar coy sama otoritas gereja lu. Yang gimana mau hadir? Apa sih? Takut dia digoreng. Dikejar gimana? Dikejar bukan untuk itu ya. Hanya untuk menangkap si Martin Luther untuk menanggung jawabkan gagasan-gagasan yang dia tambahkan di Alkitab. Soal apa namanya? Alain. Hanya Kau dengar saya hanya ya. iman gitu kan. Kau dengar dulu saya ya. Kalau Martin Luther hadir, ya dia nasibnya sama seperti Jan Hus, dibunuh, dibakar. Ya gimana kalian seenaknya buat? Enggak sekejam itu, bro. Enggak sekejam itu, bro. Loh, inkuisisi itu ulah siapa? Ya inkuisisi ulah siapa? Ayo kau. Kamu search deh. Gini, kamu search ya. Tius, kamu search seperti ini. Jan Hus, the murder, kok bahasa Inggris, pembunuhan Jan Hus, JANHUS. Nah, Kau di band nanti kau jangan bilang kayak gitu. Bun, kita bilang aja Bun. Bang. Bang Nursena. Ini udah selesai ya Leandron ya? Belum. Tadi yang ditanya apa yang kau jawab pun apa? Entah. Kan si Martin Luther ini kan mengandung Yang ditanya gagasan sakramennya menambahkan batal kata enggak? alain. Gini, Kan udah selesai ini kan? Nanti nyambung. Tius gini, konsili. Sakramen Konsili imamat Martin Luther tidak terlepas tapi tidak boleh untuk melayani umat. Gini, konsili Konstansi itu kan respon terhadap Jan Hus ya. Itu nanti kalau Martin Luther mengikuti konsili, aftermath-nya itu jadinya gimana? Setelah konsilinya itu jadi gimana? Apa dia nasibnya nggak seperti Jan Hus? Dibunuh. Nah, Jan Hus itu kan habis konsili, itu kan dibunuh toh ya. Dibunuh. Dan ya aku pun nggak terlalu tahu sih konsili Konstantin ngapain aja. Tapi kalau Martin Luther ikut, apa nasibnya nggak sama, Tius? Sabar. Nathan, jangan kamu. Jadi Dia kita lagi bahas konsili apa sih? Lagi nanya AI. Tius di Iya. AI Theologian. Aku nggak mau loh, cowok. Iya, Jadi depan apa pakai namanya? Jadi malah jadi apologi Protestan nih. Waduh, parah. Padahal udah pindah. Nggak lah. Tapi kan kamu lagi belain Protestan kan, Nathan? Iya, belum baptis.
Justru pertanyaan temanya yang Orto kepada Luther itu nggak resmi karena mereka nggak ada official statementnya, itu nggak ada konsili juga. Iya, Palingan makanya aku itu- tanya syarat konsili itu apa? Jadinya Villa kalau mau, Ekumenis kan cuma 7 kan? nah, jadinya kalau mau Ortodoks Timur itu ngikut-ngikut mengutuk, itu mereka itu membuat pernyataan itu pada saat Dositeo saja kalau nggak salah itu. Aku pun agak lupa sedikit. Itu mereka nggak ada konsili, tiba-tiba ngutuk. Nah, apa? Iya, makanya. Ya kan? Aku Tapi ini kawan-kawan MP saya nggak ada maksud menghina ya. Tolong. Aku nih MP yang paling santuy. Selalu. PP itu Rusia kan? Iya, Bang. Rusia. Kita kaum ortodoks sudah biasa dicaci maki, jadi tenang aja, nyantai sudah. Ada di konsili Yerusalem berarti. Oke, kita lihat. Astagfirullah. Jadi Tius, kenapa Luther nggak adil? Luther itu ada diajak atau enggak? Seharusnya kamu tanya seperti Udah ini. diajak, Martin Luther udah Waduh. diajak. Penampakan apa itu? Penampakan. Penampakan Santo. suci. Iya aneh. Yuk. Penampakan Amba Itu Tukang. susu anggi, setan itu. Wakil Kristus nih. Kristus nih. Ya udah saya bacain ya. Konsili Trente diadakan Bacain. terhadap reformasi. Iya, saya sudah tahu konsili Trente itu direspons, tapi Luther diajak berkonsili enggak? Saya nanya seperti itu terus. Jadi- Pada waktu itu loh si Martin Luther untuk mengajak untuk ke Konsili Trente sudah dijamin loh. Dia Sudah diajaknya dijamin. diajaknya dalam bentuk apa? Dia diajaknya Tidak. dalam bentuk Apa namanya? Tidak memberikan hukuman yang berat. gini, Sanksinya loh Tius. banyak loh. Tius. Sudah dijamin. Nah, si Tius. Martin Luther ini tetap kok tidak mencabut surat 95 tesis itu. Lah, Yang ditempelkan di- justru 95 di tesis, kalau kamu baca itu isinya itu pro paus. Jadi itu sebelum teologi Lutheran terbentuk. Kamu baca nggak 95 tesis itu? Jangan-jangan kamu nggak baca. Itu bukan tentang teologinya. Makanya itu tentang Luther lagi pro pausnya, lu malah hina. Waduh. Amit-amit dah. Yang mulia patriark ini kayaknya suksesinya batal nih kayaknya. Iya, justru gini. Kamu ya. baca dulu 95 tesis itu. Tius, justru kamu yang harus baca. Yang dibuat Martin Luther. Saya sudah baca, Tius. Demi apologet lawan kalian saya sudah baca. Itu 95 tesis itu isinya pro paus kalau kamu baca. Enggak lah. Ya, Oke, paus. Justru si di Martin Luther itu menantang paus. Enggak paman, itu pro paus loh. Gimana sih? Dia tuh menantang orang-orang. Ya, romo-romo itu yang tengil gitu loh, ngajarkan yang lain, yang korup. Itu paman. Waduh, Santo Tius kok nggak membela patriark? Parah kamu di anatema. Tidak boleh mengada-ngada juga kakak host. Berarti ini ada Tius yang udah jadi santo, ada yang belum. Saya belum mati ya. Oh, belum mati. Jadi kalau mati nanti Orang yang dikasih santo itu udah orang yang meninggal yang itu. Kenapa? Kenapa dia harus meninggal dulu baru dikasih gelar? nanti aku kalau Tius ini udah meninggal aku berdoa dari Tius. Tanyakan ke Romomu sang setan. Lah. Oh, Bilangin ke Romomu kenapa Romo si sebagian orang-orang kurus itu dikasih santo. Kenapa harus mereka mati baru dikasih santo? Kenapa semasi mereka hidup kenapa tidak boleh dikasih santo? Tuh tanyakan itu. Sanggi, siap yang mulia. ke Romomu Sergianisme ya. Ah, kambing kau. Ngantuk. Zio, kamu santai dong. Aku ngejokes doang. Kau kenapa serius sekali dibawa? Aduh.
Nathan, kau cari apa Nathan? Rame. Kita lihat ya tesis yang ke-38. Sabar. Apostolic Faith ini si Michael ya? Iya. Astaga, kualitasnya jelek sekali, ampun. Coba gedein Nathan. Coba gedein. Coba lihat. Bentar, sabar nih nge-lag. Sabar ya yang mulia. Nah, ini kita baca ya. Ini kalau nggak salah saya dapat dari guide question, ini adalah 95 tesis Luther ya. 38. Namun absolusi dan dispensasi paus sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Karena seperti telah saya katakan, pengampunan merupakan deklarasi absolusi ilahi. Makanya saya bilang gini, 95 tesis Luther itu pada saat Luther masih pro paus, Pak Tius. Paham tidak? Kamu suruh saya baca, kamu pikir Gimana Martin Luther masih pro paus sementara isi kitab sudah dia rombak. Ngerti nggak sih dia isi 95 dalil itu sama teologi berikut yang lahir dari Protestan? Yang menebakkan kata alain di situ hanya iman, nggak perlu perbuatan, nggak boleh. Ayatnya berapa? Dia singkirkan perbuatan. Ayat yang keberapa? Kalau boleh tahu. Berarti ya pengikutnya si Martin Luther ini percaya iman saja. Tius, Nggak butuh perbuatan gitu. perlu ditandai tidak setiap translate dari kitab suci itu perfect ya. Makanya LAI itu banyak sekali revisinya terhadap LAI banyak yang salah. makanya revisi, makanya saya bilang tuh nggak ada. Kok bisa kok jadi patriartius? Iya. Nah, kan banyak terjemahan yang salah, bro. Botol kau Tius, Sedangkan yang di dalam yang aslinya kan tentang pembahasan tentang gereja kan. Dikasih Tius. jemaat. Ku baca nih Tius. Jadi jemaat. Baca kau Tius nomor 38 nih Tius. Aduh. Kau tidak paham. Jadi Orang ngomong nih kayak ngomong sama kapal. kayak ngomong sama kera tuh aku bilang. Kayak ngomong sama kera kayak gitu lah. Nathan, Kamu itu yang gerak nggak boleh dari nyerang. kopi. Ini jadi Tius ini apa sih? Romo atau apa? Hah? Romo atau katekis di Katolik atau jadi apa sih? Kalau saya umat biasa. Oh, umat awam. Sama kayak kamu. Oh, umat biasa yang ingin jadi patriarh gitu. Enggak, saya juga enggak ada keinginan masuk ikut imam, ikut sebagai patriark, enggak. Tapi ku lihat video Kan saya di kan bawah sebagai hanya pakai umat baju biasa saja. paus. Tapi ku lihat baju mana lo kayak pakai baju paus? Mana ada baju paus, enggak ada itu. Waduh, Bang, kapal laut. dicarikan. Cita-citamu Hari bukti apa, kau, Ilya Tius. Biron? Hah? Cita-citamu apa? Ke pelaut. Ke pelaut ya? Itu aksennya renyah itu loh, kapal laut. Aduh. Jadi gitulah. Aku malah Ini ada- penasaran. Ini loh Elia. Saya tidak saya suka sama orang-orang Protestan, tapi saya tidak suka dengan gagasan mereka itu. Ya sama, aku pun kayak gitu. Iya. Heeh. Dan saya bilang, saya suka tentang pengajaranmu Elia Miron, tapi tidak suka dengan yang kamu ambil gagasan itu yang dipahami oleh Protestantisme. Iya, aku pun gitu terhadap. Makanya saya bilang kamu jangan adopsi ajaran-ajaran itu. Mm-mm. Nah, ajaran Protestantisme itu dari abad pertama yang sudah dibuang ajaran-ajaran itu dari Marcio, Dekotisme, Arianisme, Montanisme, Sabellius itu dipungut kembali Protestan oleh Protestan Protestantisme. pertama itu kan kalian sebenarnya. Dipungut kembali oleh Protestantisme. Loh, Protestan pertama itu kalian kan, satu memisahkan dari empat.
Waduh, Sejak kapan? waduh. Tahun berapa itu Elia? Lo 1054. Iya, 1054. Iya, saya tanya kamu. 1054 itu. Yang menolak konsili Flores Ferrara siapa? Loh. Uskup Timur atau Uskup Roma? Lo yang mengubah kalender siapa? Saya tanyakan Iya. kamu di konsili Yang Florence mengubah roti perjamuan siapa? yang menolak Iya, konsili itu benar. siapa? Dari Timur atau dari Roma? Yang menambah filioque siapa? Saya tanya kamu dulu. Jangan jawab dulu pertanyaan saya. Jawab Nggak dulu pertanyaan saya. nggak mungkin Yang Patriark menolak konsili Yerusalem, Flores Ferrara Alexandria itu Uskup bisa Timur itu atau bisa Uskup satu Roma? Saya suara. tanya, Yang berbeda itu cuma Roma sendiri. belum kamu jawab itu Elia. Yang menolak konsili Flores Ferrara, Uskup Roma atau Uskup Timur? Saya tanya kamu. Uskup Timur. Nah, ya udah. Ya tapi konten Ferrara Berarti dengan di apa yang setiap diubah. konsili yang menolak otoritas Lah, konsili berarti yang dibuang mengkhianati dari gereja. yang mengkhianati iman Sama Konstantinus halnya yang I terjadi itu di siapa? konsili Efesus, konsili Kalsedon, siapa saja yang dibuang di situ? Siapa saja yang menolak itu? Sama halnya menolak gereja dan menolak Kristus dan menolak otoritas. menolak Kristus 7 konsili aja Hah? paus semua aja satu nggak ada yang datang. Otoritas mutlak itu diberikan kepada Uskup Roma penerus Petrus, Elia Miron. Iya, tapi nggak ada uskup Roma yang pernah hadir dalam semua konsili. Di setiap konsili itu Paus siapa yang pernah hadir dalam 7 konsili? ada di tangan otoritas Uskup Roma. Iya, Paus ya. Tidak ada di Uskup Roma siapa? uskup lain. Uskup Roma siapa yang hadir dalam 7 konsili? Ya, ada perwakilan. Loh, kok perwakilan? Katanya otoritas. Iya, ada perwakilan. Berarti utusan dong. Terus di mana? Misalnya, Uskup Terus di Timur mana mengadakan primus inter konsili paresnya tanpa di mana? sepengetahuan Paus di Roma atau Uskup Roma, itu konsili tidak sah. Itu termasuk itu konsili yang itu konsili Trullo yang dibuat oleh Lah, yang Uskup mengadakan Timur. konsili, Itu tidak yang sah. yang menyelenggarakan konsili itu Paus Roma atau Konstantin? Berarti Pausmu Konstantin dong. Iya. Kaisar Konstantin itu nggak ada otoritas karena dia bukan seorang imam atau magisterium. Tapi Bedakan penyelenggara kaisar dengan magisterium, Elia Miron. Tapi penyelenggara konsili siapa? Ya, yang menyelenggarakan Kaisar Konstantinus. Tapi untuk menetapkan Palu hanya Uskup Roma yang bisa. Oke, di konsili di semua 7 konsili uskup Roma siapa yang ngetuk palu? Yang ngetuk Palu. Yang mulia Patriartius. Bentar saya cek ya dulu ya. Mana ada? Mana ada uskup Roma yang hadir dalam ada. konsili? Walaupun dia tidak hadir di tunjukin. tempat, tapi ada utusannya dari Roma atau ada perwakilannya dari Roma, ada suratnya. Ya kan? Iya. Kita dulu ya. Ada. Tapi kan supremasinya tunjukin dong. Apa tadi? Makin malam makin ini ya. Makin miring. Gila. Makin gila. Bentar ya. Ini di bawah kenapa serius-serius sih? Entah Yang di bawah gak seru ah. Moderator silakan bekerja ya, Apek udah nyerah. Moderatornya siapa, Kak? Di sini? Banyak moderatorku. Oh. Ini Pak Hop udah tidur ya ini ya Pak Hop ya? Iya, udah tidur di Pak Ho. Biasanya Pak Ho paling heboh lah. Tius Bang Tius telat masuk. Tadi Pak Hok udah tungguin dari tadi soalnya. Iya. Pak Hop menunggu Anda Bang Tius. Aduh, Patriark Tius tercinta. iman Pak Hok itu gak perlu dipertanyakan lagi. Iya.
Yes. Kok ini ada dua? Tapi walaupun kayak gitu, kami cinta kali loh sama Mutius. Ya. Yang mulia. Karena gimana pun kau itu patriarh kami. Wah, aduh. Oh, Mak, moderator besarin dong Bang Arif. Aduh, bentar. Uskup Roma ya, yang juga dikenal Nama sebagai uskunya Paus, siapa? berdiri Nama dan uskunya. memimpin beberapa konsili ekumenis dalam sejarah gereja. 7 konsili ekumenis pertama yang diakui oleh gereja Katolik dan Ortodoks Timur adalah 1. Konsili Nikea 3 Nikea 1. Nama pausnya yang kutanya 25 loh. Masehi membahas ajaran sesarianisme dan menetap sebagai saat Nikea. Nggak Itu yang nyambung kumaksud. kan malam. Nama pausnya yang kutanya. Oh, nama pausnya atau Di nama setiap masing-masing konsili ini Oke. nama pausnya. Nama pausnya sama. Oke, kita masuk ke konsili Nikea 1 ya. Ini Balik malah lagi. malah salah kode ketikan kau itu di Google itu. Carilah pakai buku, Bang. Jangan pakai Google. Jadi ritik aku. Proteus. Jangan macam-macam kalian. Apa lagi nih? Instability. Jangan dibantah. AI itu Proteus. Aku jam 3 turun ya guys, soalnya udah malam. Besok aku mau Iya, Bang. belajar. Makasih ya Bang udah join. Menambah keseruan malam ini ya. Harus hormat sama Menambah Patria. keseruan ini. Tidak menghadiri ya. Aman jangan malu lah, padu. Kau di jeda. Malu lah. Aduh, ketahuan kau. Lah, Malu aku. makanya kau Tius. Rambut malu. Memang tidak Negara menghadiri Kaisar paus di Konstantin, konsili bukan pertama paus. ya, Nikea 1 ya. Tidak menghadiri paus. Tetapi baca dulu. Lupa man. Tetapi diwakili oleh 2 imam, Vitus dan Vincentius. Konsili ini diselenggarakan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I pada tahun 325 Masehi di kota Nikea. Sekarang atau disebut Iznik ya, di daerah Turki, negara Turki. Aduh, kali ya. malu saya mengatakannya. Aduh. Ada perwakilan kan, Elia Miron? Iya. Vitus Tadi kan saya dan bilang. Vincentius. Iya, ada. Tahu aku ada perwakilan. Oke, kita masuk ke konsili yang kedua. Aduh. Udah nggak nyambung kan, nggak nyambung. Ngapain dilanjutkan kalau nggak nyambung? Capek aku. Aduh. Aduh, jadi tambah ngantuk aku. Ini kalau Pak Hop masih bangun ini marah-marah ini pasti Pak Hop ini. Luputnya Pasti marah-marah. ketawa-ketawa. Luputnya marah-marah, ketawa-ketawa pasti dia. Pak Hop. Cepat ya Pak Hop lelapnya. Padahal nggak selang 10 menit Iya. lah Tius naik. Udah Tius. Lihat komentar aja Tius dulu Tius. Nyerah saja Tius. Jangan sepelekan. Ya, Dia kalian nggak bakal nemuin satu pun yang ada hadir di sana, nggak ada. Iya. Semua wakil semua. Jadi, Padahal patriark lainnya juga hadir kan? iya Dibandingkan Patria di semua Paus. hadir loh. Empat Semua yang hadir, 4 patriark hadir semua. Bentar sih. patriarkat. Bang Tius ini. Iya. Belajarlah buku teologi Tius, jangan pakai AI kau. Tapi ya, aku kadang ya, ini nanti nunggu situ sini lah dulu. Kadang aku mikir gini,
Di zaman Tuhan Yesus, ketika murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan, aku pikir itu sesuatu hal yang sulit untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah, yang Allah itu sendiri datang ke dunia ini, karena mereka makan minum bersama. Bagaimana ini orang yang adalah yang empunya, yang menciptakan alam semesta ini, kalau bukan Roh Kudus yang menuntun mereka untuk bisa ikut sama Kristus dan tetap setia bahkan sampai martir, kayaknya itu mustahil terjadi deh. Tiba-tiba kayak Iya, di Bang. zaman sekarang ada orang yang mengatakan dosamu sudah diampuni dan dia bermujizat-mujizat dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang-orang sekarang itu sulit untuk percaya juga, sama seperti di zaman Tuhan Yesus gitu ya. Benar. Jadi kalau bukan Benar Roh itu, Kudus benar yang bekerja atas mereka, kayaknya nggak bakal deh. Dan uniknya tuh setelah kebangkitan Tuhan, mereka itu dalam surat-surat mereka itu lebih jelas, bahkan lebih gamblang menuliskan apa yang tersembunyi di perjanjian lama itu. Karena ketika mereka ikut Iya. Yesus, ketika Yesus belum mati, mereka nggak ngerti banyak loh tentang perjanjian lama yang adalah tentang Kristus itu kan. Tapi setelah dia bangkit, Nubuatan. betul, setelah dia bangkit, aduh, aku kalau baca tulisan Rasul Paulus itu aku kagum banget. Aduh, pokoknya semua tuh jelas gitu. Kematian, kebangkitan, sebab ada tertulis terdahulu begini-begini. Aduh, aku kagum banget pokoknya dengan itu. Ibrani lagi. Ibrani itu yang nulis siapa tuh, Bang? Jadinya, Bang? Masih Ada yang mengatakan ditemukan ya? Paulus. Tapi ada juga yang masih skeptis kalau itu bukan gaya bahasa Paulus. Tapi aku percaya itu Paulus sih. Ya, tapi kalau lihat dari gaya bahasa dari surat-surat lainnya beda banget. Beda sama banget. Paulus memang kan. Memang beda banget. Tapi Paulus itu rabi kan, Paulus itu. Iya, Rabi. Dia belajar Namanya sama Rabi di bawah. Dia belajar sama Imam Gamaliel. Gamaliel, ya. Iya, Gamaliel. Konsili Konstantinopel I memang paus dan perwakilannya memang tidak hadir, tapi Balik konsili lagi. tetap diterima di uskup Ya pokoknya Roma. nggak hadir kan, itu aja kuncinya. Nggak ada yang hadir, Tius. Tidak ada Jangan yang banyak hadir. bicara kamu. Kita masuk penjelasan yang ketiga, konsili yang ketiga. Biar sampai ke Sampai jam 6 ini, Tius, nanti. konsili ini diterima di Roma, di uskup Roma menerima konsili ini. Tius, jadi Tapi tidak peran membatalkan konsili ini. Tius, jadi peran Katolik Roma selama konsili ini ngapain, Tius? Masa cuma kirimkan delegasi saja? Waduh, Iya, delegasi aja semua yang dikirimkan. aku aja lah yang jadi wakilnya nanti. Aku time travel. Aku banget aku. Yus,